Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agriasa Dani Arkadinata dengan NIM 180330005 Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan memaparkan tentang percobaan sederhana untuk mengetahui kerusakan pada produk hortikultura saat dilakukan pada penyimpanan dengan metode pendinginan sehingga terjadi chilling injury. Di sini saya menggunakan sampel pisang 40 hari. Buah pisang termasuk kelompok buah klimaterik, yaitu buah yang proses pematangan dan pemasakannya berlangsung cepat. Selama proses pematangan dan pemasakan akan terjadi kenaikan laju respirasi dan kadar etilen sehingga dapat mempercepat kerusakan atau pembusukan buah pisang. Setelah kita berlanjut ke slide berikutnya, di sini saya akan membahas tentang chilling injury. Apa sih chilling injury itu? Chilling injury adalah kerusakan akibat proses metode pendinginan. Bisa dikatakan chilling injury itu peristiwa yang terjadi karena kerusakan pada membran sel atau kematian sel dan jaringan tanaman yang peka terhadap suhu dingin karena terakumulasi metabolit toksik seperti asetaldehid, etanol, eksaloasetat, dan lain-lain. Chilling injury itu ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna, pembusukan, lalu warna yang berubah itu seperti tidak abnormal. Seperti misalnya pada buah pisang yang lama-lama berubah menjadi hitam. Padahal pada suhu ruang yang seharusnya pada beberapa hari buah pisang tersebut tidak berubah menjadi kehitaman seperti yang terjadi pada kerusakan chilling injury. Pengamatan pada buah pisang 40 hari ini saya lakukan selama 3 hari. Mengapa saya melakukannya hanya selama 3 hari? Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa buah pisang 40 hari mempunyai kulit yang tipis, sehingga mikroba dapat masuk ke dalam buah dan mempercepat proses pembusukan. Baiklah, kita akan berlanjut ke hasil. Saya akan memaparkan hasil yang sudah saya dapatkan selama percobaan sederhana selama 3 hari. Berikut foto dan hasilnya. Pada hari ke-0 saat belum dilakukan percobaan, sampel saya foto terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat bahwa kulit buah berwarna hijau kekuningan. Tekstur buah pisang masih keras seperti tekstur pisang yang baru masak. Lalu panjang buah 11,5 cm. Namun setelah hari ke-1, pisang ini mengalami perubahan. Perubahannya apa sih? Hari ke-1 ini kulit buah pisang berubah menjadi agak kekuningan, lalu adanya bintik-bintik hitam. Untuk tekstur masih agak keras dan ukuran masih sama, yaitu 11,5 cm. Hanya berubah pada warna dan penampakannya saja. Untuk hari kedua, di sini kulit buah pisang dipenuhi oleh bintik-bintik hitam, sehingga warna pisang berubah menjadi agak kecoklatan. Dapat dilihat seperti gambarnya. Lalu tekstur buah pisang mulai agak lembek. Ukuran buah pisangnya masih tetap 11,5 cm ukuran panjangnya. Pada hari ketiga atau hari terakhir saya melakukan percobaan ini, kulit buah pisang berubah menjadi warna kehitaman. Tekstur mulai lembek, tapi tidak selembek pisang yang terlalu masak. Panjang buah pisang mengalami penyusutan menjadi 11,3 cm. Di sini dapat kita lihat bahwa selama 3 hari ini buah pisang mengalami chilling injury atau kerusakan. Dapat dilihat dari kenampakan warna, karena warnanya berubah terus setiap harinya. Untuk kenapa sih buah pisang kok bisa berubah warnanya yang tadinya masih hijau kekuningan segar, namun berubah menjadi warna kehitaman atau coklat seperti itu?
Nah, pembentukan warna coklat ini disebabkan oleh oksidasi senyawa-senyawa fenol dan polifenol oleh enzim fenolase dan polifenolase. Nah, ini nih membentuk kuinon yang selanjutnya berpolimerasi membentuk melanin atau pigmen berwarna coklat. Nah, ini nih yang menyebabkan pisang berubah menjadi warna coklat. Untuk terjadinya reaksi Browning enzimatis diperlukan adanya 4 komponen fenolase. Apa aja sih 4 komponen fenolase dan polifenolase enzim? Nah, senyawa-senyawa fenol dan polifenol substrat, oksigen, dan ion tembaga yang merupakan sisi aktif enzim. Untuk menghindari terjadinya reaksi Browning enzimatis dapat dilakukan dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu atau beberapa senyawa yang saya sebutkan tadi. Menurut Wills et al. 1989, penyimpanan pada suhu rendah mampu menurunkan reaksi kimia yang terjadi pada buah, menghambat laju respirasi, mengurangi produksi dan kerja etilen, dan menghambat proses pelunakan daging buah, sehingga dapat memperpanjang masa simpan buah. Namun pada kenampakan berubah seperti warnanya tadi kan menjadi tidak enak dilihat karena warnanya sudah tidak menarik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan senyawa kimia pada buah pisang karena saya hanya melakukan percobaan sederhana dengan mengamati perubahan fisiknya dari hari ke hari, dan saya tidak bisa mengamati perubahan kimianya dikarenakan ini percobaan dilakukan di rumah. Nah, pada tesis yang berjudul penerapan penyimpanan dingin untuk pisang Raja Serep Musa Akumintacola dipaparkan bahwa selama penyimpanan pisang yang disimpan dengan suhu 13 derajat Celcius memiliki total padatan terlarut yang cenderung stabil dibandingkan dengan pisang yang berada pada suhu ruang. Nah, peningkatan total padatan terlarut tersebut terjadi pada suhu ruang karena perbedaan suhu yang tinggi yang menyebabkan reaksi kimia dan pemecahan karbohidrat oleh enzim menjadi lebih cepat. Nah, baiklah. Lalu di sini lanjutannya, menurut Handoko et al. 2005, proses kematangan buah ditandai dengan terjadinya perubahan warna kulit. Nah, seperti buah pisang tadi, warnanya berubah dari yang menjadi hijau, kuning, bintik-bintik hitam, lalu agak kecoklatan, dan menjadi kehitaman. Nah, rasanya menjadi lebih manis dan kadar jus akan meningkat maksimum dan akan mengalami penurunan seiring memasuki fase seneskin. Peningkatan nilai total padatan terlarut pisang raja dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi pemasakan buah karena peningkatan total padatan terlarut berkaitan dengan pelunakan daging buah yang disebabkan oleh perombakan dinding sel seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin menjadi komponen yang lebih sederhana yang larut dalam air. Nah, selain itu juga terjadi perombakan pati menjadi gula-gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang bersifat larut dalam air. Lanjut ke slide berikutnya. Perlakuan suhu simpan selama penyimpanan berpengaruh nyata terhadap total padatan terlarut. Perlakuan lama penyimpanan pada suhu 13 derajat Celcius berbeda nyata terhadap total padatan terlarut pada hari ke-0, 3, hari ke-6, sedangkan hari ke-9 dan 12 tidak mengalami beda nyata. Setelah pemaraman, kandungan total padatan terlarut pada hari ke-1, 2 berbeda nyata dengan hari ke-4. Baiklah, kita lanjutkan. Pisang yang disimpan pada suhu 28 derajat Celcius memiliki kandungan total padatan terlarut yang berbeda awal penyimpanan dibandingkan dengan lama penyimpanan lainnya. Di sini dapat dibuktikan bahwa semakin lama waktu penyajian, maka rasa buah akan semakin manis dan tekstur daging buah akan semakin melunak yang disebabkan oleh perombakan pati pisang. Ini merupakan perubahan kimia yang
dialami oleh pisang raja sere. Jadi di sini saya akan menjelaskan kurva yang ada pada slide yang berikut. Dapat dilihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka puncak klimakterik buah yang dicapai akan semakin cepat. Hal ini disebabkan karena selama penyimpanan masih tetap berlangsung proses respirasi yang memanfaatkan substrat-substrat yang terdapat dalam buah. Peningkatan respirasi hingga mencapai puncak mengakibatkan terjadinya energi yang cukup untuk merembak senyawa-senyawa yang terdapat pada buah. Selama proses pemaraman akan terjadi proses pemecahan senyawa seperti klorofil, pati, pektin, dan tanin yang diikuti dengan pembentukan senyawa etilen, pigmen, aroma, dan rasa energi serta polipeptida. Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa di sini pisang hijau, pisang masak, pisang pelar masak memiliki senyawa berbeda-beda. Menurut Fantastico et al. 1990, buah pisang memiliki batas toleransi tertentu terhadap temperatur rendah. Beberapa informasi menunjukkan bahwa buah pisang yang berasal di wilayah ASEAN mengalami kerusakan akibat suhu dingin atau chilling injury pada suhu 12-13 derajat Celcius. Menurut pendapat saya, penanganan yang baik untuk buah pisang adalah dengan metode pendinginan. Namun, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan saat sebelum melakukan metode pendinginan ini. Yang pertama, buah pisang harus dicuci bersih. Setelah itu ditunggu sampai airnya tiris, jangan sampai masih menyisakan air karena akan mempercepat proses pembusukan. Setelah itu tangkainya itu bisa ditutup dengan isolatif. Supaya apa? Supaya udara yang tidak dapat masuk ke dalam kulit pisang dan mengakibatkan kerusakan seperti chilling injury. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.